Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang stokiometri di dalam elektrolisis. Seperti yang kita lihat dari rangkaian proses elektrolisis, di katoda terjadi pembentukan logam dari hasil reaksi reduksi ion logam. Atau di anoda terjadi reaksi ionisasi dari logam-logam membentuk ion-ionnya. Berapakah jumlah logam yang terendap pada katoda? Atau berapakah jumlah logam yang terionisasi pada anoda? Hal itu kita dapat ketahui dengan menerapkan hukum Faraday yang pertama. Bunyinya adalah jumlah zat dalam bentuk massa yang diendapkan atau yang melarut pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah arus yang melewati elektrolit. Secara matematis, hukum Faraday yang pertama itu adalah W sama dengan E dikali I dikali T per F. Atau W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Di mana W itu adalah massa zat, satuannya dalam bentuk gram. E itu adalah massa ekuivalen dengan rumus E sama dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif dibagi jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. T itu adalah waktu dalam satuan sekon, dan F itu adalah tetapan Faraday yang besarnya 96.500 Coulomb. Selain dengan hukum Faraday yang pertama, kita juga bisa menentukan massa logam yang terendapkan pada katoda atau massa logam yang terionisasi pada anoda dengan membandingkan dua sel elektrolisis, di mana kedua sel elektrolisis itu dialirkan dengan kuat arus yang sama dan dalam waktu yang sama pula. Nah, jika hal itu kita lakukan, maka berlaku hukum Faraday yang kedua, yang bunyinya, jika arus dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis, maka jumlah zat yang dihasilkan pada masing-masing elektrodanya sebanding dengan massa ekuivalen masing-masing zat tersebut. Nah, secara matematis, WA dibagi WB sama dengan EA dibagi EB, di mana WA itu adalah massa zat A, WB itu massa zat B, E itu adalah massa ekuivalen A, dan B massa ekuivalen B. Untuk lebih jelas dari penerapan rumus ini, maka perhatikanlah contoh soal berikut. Berapakah massa tembaga yang diendapkan di katoda pada elektrolisis elektrolit CuSO4 dengan menggunakan arus 2 ampere selama 20 menit? Di mana ArCu itu adalah 63,5 gram per mol. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kalian harus buat reaksi yang terjadi pada katoda. Reaksi yang terjadi pada katoda adalah ion Cu2 positif tereduksi menjadi logam Cu dengan menangkap 2 elektron. Berarti elektron yang terlibat di sini sebanyak 2 buah. Arus yang dialirkan sebesar 2 ampere, waktu elektrolisis adalah 20 menit, yaitu sama dengan 1200 sekon. Maka logam Cu yang terendap pada katoda dapat kita hitung dengan rumus W sama dengan E dikali I dikali T per F sama dengan 63,5 dibagi 2 karena jumlah elektron yang terlibat 2 dikali 2 ampere dikali waktu 1200 sekon dibagi 96.500. Hasil akhirnya adalah 0,79 gram. Jadi, massa tembaga yang terendap di dalam katoda itu sebanyak 0,79 gram. Contoh yang kedua. Jika dua buah sel elektrolisis yang masing-masing mengandung elektrolit AgNO3 dan CuSO4 disusun secara seri dengan menggunakan arus yang sama, dihasilkan 2,5 gram Ag pada katoda. Berapakah massa Cu yang diperoleh pada sel elektrolisis yang lainnya? Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, maka kita akan menerapkan hukum Faraday yang kedua, di mana rumusnya adalah WA per WB sama dengan EA per EB. Sebelumnya, kita harus membuat reaksi reduksi antara Ag dan Cu. Kita buatkan reaksi reduksi Ag. Ag positif ditambah elektron menghasilkan logam Ag. Dari reaksi ini kita bisa lihat bahwa elektron yang terlibat dari reaksi reduksi Ag positif menjadi Ag itu sebanyak 1 buah. Sedangkan pada Cu,
reaksinya adalah Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan logam Cu. Nah, di dalam reaksi ini, elektron yang terlibat sebanyak 2 buah. Setelah kita mengetahui elektron yang terlibat di masing-masing reaksi, kita bisa langsung mengaplikasikan hukum Faraday yang kedua. WCU per WAG sama dengan ECU per EAG. Massa Cu sama dengan massa Ag dikali ECU dibagi EAG. Kita masukkan masing-masing nilainya, maka didapatkan massa Cu sama dengan 2,5 dikali 63,5 per 2 dibagi 108 per 1. Maka massa Cu yang didapatkan sebanyak 0,73 gram. Nah, demikianlah cara menghitung berapa logam yang terendap di katoda dengan mengaplikasikan hukum Faraday yang pertama dan hukum Faraday yang kedua. Untuk contoh soal lainnya, kalian bisa lihat pada link yang terdapat di dalam deskripsi video ini. Adik-adik, kita lanjutkan ke materi kegunaan dari sel elektrolisis. Mengacu ke pertanyaan pertama kita, yaitu apakah logam besi bisa kita lapisi dengan logam emas? Jawabannya adalah bisa. Nah, bagaimana prosesnya? Proses ini sering disebut dengan penyepuhan logam. Untuk menyepuh atau melapisi logam besi dengan logam emas, maka di dalam katoda, elektroda yang harus kita gunakan adalah elektroda besi. Sedangkan di anoda, elektroda yang harus kita gunakan adalah elektroda emas. Larutan elektrolitnya adalah larutan AuCl3. Sehingga kita bisa buatkan reaksinya adalah AuCl3 akan terionisasi menjadi Au3 positif ditambah 3Cl negatif. Di katoda terjadi reaksi reduksi Au3 positif menangkap 3 elektron menghasilkan logam Au. Sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi ion Cl menjadi gas klor dengan melepas 2 elektron. Nah, logam emas hasil reduksi inilah yang akan menempel pada elektroda besi yang kita gunakan. Sehingga besi tersebut akan terlapisi oleh logam emas. Nah, demikianlah proses penyepuhan logam besi oleh logam emas. Selain penyepuhan, adakah kegunaan lain dari sel elektrolisis ini? Jika kalian sudah mengetahui, silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar dalam video ini. Demikianlah video pembelajaran kita terkait dengan sel elektrolisis. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan Om Santi, 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 Om.